Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yang pertama, kita memuji Allah SWT atas barokahnya. Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan juga dengan barokah Allah SWT, Allah mudahkan kita untuk diberi rasa cinta mempelajari agama Allah. Karena sesungguhnya cinta yang benar, cinta yang dituntunkan agama adalah cinta yang mendatangkan manfaat, baik dunia ataupun akhirat, dan juga mendatangkan ketenangan. Dan tidak mungkin manusia itu secara umum tidak memiliki cinta. Apabila mereka cinta pada perkara yang tidak Allah ridhoi, maka cintanya tidak akan membuahkan barakah dan tidak akan manfaat. Bahkan cintanya menjadi siksa. Jadi siksaan dalam cinta itu banyak sekali, dan itu terjadi dari zaman ke zaman. Dari bentuk cintanya aja itu siksa, dampak mudaratnya juga azab. Maka benar apa yang Allah SWT katakan, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barakah Allah, maha suci Allah. Yang di tangan Allah adalah kekuasaan, sedangkan Allah terhadap segala sesuatu itu kuasa. Jadi manusia yang hidup di dunia ini tidak ada yang tidak butuh pada yang namanya barakah. Tidak butuh pada sesuatu yang dinamakan dengan barakah. Tidak ada. Semuanya butuh barakah. Sedangkan yang memiliki barakah hanyalah Allah. Maka Allah sebagai mubarik, zat yang memiliki berkah atau memberikan berkah. Sedangkan manusia yang diberi berkah, yang disebut dengan mubarak. Mubarak artinya yang diberikan padanya berkah. Sehingga tatkala ada orang dikasih nama mubarik, ini tidak boleh, karena mubarik adalah Allah. Kemudian mubarak itu artinya adalah yang diberi berkah. Barakah artinya adalah kathratul khair wa thubutuhu, dan tetapnya kebaikan. Coba di antara manusia adakah yang tidak butuh kebaikan? Tidak ada, semuanya butuh kebaikan. Apalagi ini kathratul khair, banyak kebaikan. Kebaikan sebagaimana diketahui manusia, hidupnya tenang, keluarganya damai, rezekinya tenang, tidak membuat panik, tidak membuat takut, jiwanya tenang, tidak galau, jiwanya yakin, tidak ragu, perjuangannya terus menerus, tidak loyo, mentalnya kuat, tidak putus asa. Nah, ini kebaikan. Ya, barakah itu kebaikan yang banyak.
Ditambah lagi thubutuhu, yaitu apa? Tetapnya kebaikan tersebut. Sedangkan tabarruk artinya adalah mencari barokah. Mencari barokah. Kemudian mencari barokah itu pasti ada dua perkara, itu pasti, tidak mungkin tidak. Yang pertama, tabarruk dengan perkara yang syar'i, itu pasti itu. Yang kedua, tabarruk mencari barokah dengan perkara yang menyelisih syariat, pasti itu, ya. Karena ya Allah SWT mengatakan hal yastawiyani hal yastawi ya'lamu walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ya, karena memang ada orang yang mengetahui ilmu syariat dan ada yang tidak. Apakah sama antara orang yang melihat dengan orang yang buta? Maksudnya punya ilmu dengan tidak punya ilmu. Melihat itu punya ilmu, buta tidak punya ilmu. Apakah sama orang yang hidup dengan orang yang mati? Orang yang hidup ada punya ilmu, yang mati ada tidak memiliki ilmu. Dan manusia butuh yang namanya kebaikan. Ya, butuh namanya apa? Kebaikan. Nah, kalau tidak memiliki ilmu syar'i, kebaikannya itu merupakan apa? Dzon, sangkaan saja. Ya, sangkaan saja, tidak diterima oleh Allah SWT. Makanya ada firman Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu." Barang siapa yang mencari selain agama Allah sebagai agama. Kenapa dia jadikan sebagai agama? Karena dia butuh kebaikan dan mencari kebaikan. Ternyata dia tidak mendapatkan kebaikan yang ditunjukkan oleh Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah? Fala yuqbala minhu, tidak diterima. Mungkin di manusia diterima, karena manusia itu juga tidak tahu. Mungkin juga dikembangkan, ya karena manusia tidak tahu. Tetapi Allah yang maha tahu tidak menerimanya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib. Jadi Allah yang tidak menerima, walaupun diterima oleh manusia, tatkala tidak diterima oleh Allah, tidak ada gunanya. Wa qadimna ma 'amilu min 'amalin fajalnahu haba'an manthura. Wa qadimna ma 'amilu, dan kami suguhkan dari apa yang mereka telah kerjakan. Dan kami suguhkan, ini loh amalan kamu dulu tatkala di dunia seperti ini. Ternyata apa? Fajalnahu haba'an manthura. Tidak ada gunanya sama sekali, sebagaimana debu berterbangan. Sebagaimana apa? Debu berterbangan. Sehingga kalau tidak baik, tidak diterima oleh Allah. Ya, tidak diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk daripada orang yang merugi. Nah, inilah. Jadi belajar tentang masalah tabarruk, masalah barokah, kebutuhannya seperti kebutuhan manusia akan keselamatan dan kebaikan tatkala dia menjalani hidup di dunia ini. Ya, maka ini menjadi apa? Fenomena. Menjadi permasalahan yang terjadi, pasti manusia akan mencari apa? Barokah. Akan bertabaruk. Ya, kalau tempat tabaruknya salah, maka akan sia-sia. Sehingga ada tabaruk yang syar'i dan tabaruk yang ya dilarang oleh syar'i. Di antara tabaruk yang syar'i misalnya mempelajari Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang telah kami turunkan ya kepada engkau ya Nabi, mubarakun.
yang diberkahi. Karena kalau orang lagi mumet baca Quran, mumetnya hilang. Begitu. Dan pembahasan yang lain yang panjang yang tentang yang ada dalam Al-Quran bisa untuk mengobati, menambah ilmu. Ya, jadi semakin orang meneliti, semakin mengetahui barokah yang ada di dalam Al-Quran. Barokah yang ada di dalam Al-Quran. Maka terkadang para peneliti masuk Islam setelah dia mengetahui apa? Al-Quran. Seperti ya, bahwasanya para penghuni neraka itu yang disiksa kulitnya. Loh, itu sudah dibicarakan dalam Al-Quran. Ternyata memang yang ada pada manusia yang namanya saraf itu ada pada apa? Kulit, gitu. Dan permasalahan-permasalahan yang baik. Jadi di dalam Al-Quran terkandung ilmu yang nggak bisa terungkap. Misalnya seluruh manusia yang jenius dari zaman dulu sampai zaman mau kiamat dijadikan satu otak untuk mengungkap kandungan yang ada di dalam Al-Quran dari ilmu, itu tidak bisa terungkap. Lu kan sudah diungkap banyak, yaitu yang terungkap. Yang belum terungkap masih banyak lagi. Begitu. Ya hadirun, azani wa azakumullah. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di ya, pada babun man tabarraka bisyajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang orang-orang yang mencari kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan. Ya. Jadi kita artikan tabaruk ini mencari apa? Kebaikan, biar lebih ya, lebih apa ya? Lebih pieng lah. Naik bahasa Jawanya lebih pieng. Ya, pieng ya kan. Lebih apa bahasa Indonesianya? Lebih jreng gitu. Ya, lebih pieng ya kan. Lebih apa ini kira-kira? Lebih pieng ini kalau bahasa Jawanya. Ya, lebih pieng lah. Pieng itu kan tadinya gelap gulita gitu kan, orang ngerti apa-apa, ndilor gitu dan sebagainya, tiba-tiba ya pieng, ya Allah, lorekana dan seterusnya, permasalahan gini gitu. Ya, lebih Masya Allah ya. Bahasa Jawanya malah pas ya, pieng ya kan, pieng, ya Allah. Ya, ini lebih mudah dipahami dan sebagainya kan, tidak sehebat dengan kata-kata pieng tadi. Ya kan? Nah, ya kan? Coba bayangkan misalnya loh, dalam tempurung, udah tempurung, gelap lagi, ya kan? Ternyata tempurungnya terbuka, ada cahaya dan jelas segala sesuatu. Nah, ini menggambarkan tentang apa? Satu keadaan tadi yang disilakan dengan apa? Pieng, ya kan? Lebih luas kan? Piengnya kan? Nah, pieng gitu loh. Nah, kita kata pieng aja. Orang lain Jawa nggak mudeng. Ya kayak gitu penjelasannya. Pieng gitu ya. Jadi orang mencari kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan ya, misalnya enteng jodoh, enteng rezeki gitu ya. Dodole laris, tandurane panen, ya, bisa ketampa, gaji lancar, ya, anak tambahan gaji ke-15 misalnya. Nah, ya kan? Tambah ayune tambah jreng gitu, tambah gagah, tambah kuat. Itu kan kebaikan. Tambah pinter, jaluke aring watu. Nah, nalar? Nggak nalar watu. Watu. Masya Allah. Lanjut. Berikutnya bi syajaratin au pohon. Ya tadi syajaratin apa? Pohon, bit. Au hajarin atau watu. Wa nahwihima dan yang lain semisalnya. Ya. Maaf, ada katanya mani gajah. Udah pernah dengar mani gajah? Wah, mani gajah loh. Ada orang mengatakan ini mani gajah. Dipendel itu enggak mental. Padahal enggak mungkin mani itu
atos kayak watu, nggak mungkin abadan. Ini pembodohan. Batu meteor, apalagi, ayo. Istilah macam-macam. Ada Manigajah batu meteor, ada mungkin Istanbul, ada apalagi. Hal-hal kayak gitu itu, ya. Semar mesem, ya. Nah, semar mesem dan sebagainya ini nggak bisa dinalar sehat. Nalar sehat itu nggak ketemu. Ya, itu ternyata minta kebaikan yang banyak kepada perkara itu. Maka di sini dijelaskan, fa inna dzalika minasyirki, ini termasuk dari perbuatan syirik. Ya, raja-raja dan sebagainya, ya, jimat-jimat. Wa minal a'malil musyrikin, dan ini amalannya orang musyrikin. Ngerti pikir-pikir ya mumet lah. Amalannya wong mumet tapi kepengin uli kebaikan gitu loh. Amalannya wong mumet gitu loh. Jangan-jangan yang dipikir amalan mumet gitu. Ya, ya wong bodoh lah. Ya, bodoh secara keyakinan. Kadang mungkin mereka lebih kaya. A'malul musyrikin. Fa innal ulama ittafaqu ala anna la yushrak tabarruk, dan sesungguhnya para ulama, ya, ulama agama atau ulama orang-orang yang, ya, orang-orang yang mudeng tentang realita itu sepakat. Kalau di sini memang lebih ditarik ke hukum syariat, tapi orang-orang yang mudeng pun sepakat, ya, anna la yushrak tabarruk bi syai'in. Kalau secara syariat tidak disyariatkan bertabaruk dengan sesuatu dari pohon, batu, buka. Buka itu artinya tempat. Oh, kia anu gemien petilesane danyang. Nah, sekayu. Mulane nek golet nomor men tembus ke nang ngisor wit sing gemien dayang sekayu ke adus ora karo sabun. Nah, dayang sekali atau seorang karo sabun ya salah. Iya kan kayak gitu. Jadinya aduh ya Allah ya Rabbi. Kudu ziarah nang kiye. Nek ora ziarah nang kiye berarti urung ziarah gitu. Nah, ziarahnya pakai jim padahal harus pakai ya za ya kan. Nah, tapi mereka bilangnya ziarah lebih mantap. Sudah buka ya tempat. Wal masyahid, prasasti, ya prasasti. Ya, jadi memang akhirnya dibikin sesuatu yang akhirnya timbul takzim, pengagungan. Kalau bahasa menterengnya ya angker, ya angker. Dibikin kayak gitu biar takzim, biar adanya pengagungan. Sehingga nanti dia melakukan apa? Tabaruk. Melakukan apa? Tabaruk di situ. Maksudnya minta kebaikan kepada hal-hal tersebut. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Fa inna hadza tabarruka ghuluun fiha. Sesungguhnya tabaruk pada perkara ini namanya tindakan ekstrim, melampaui batas. Maka ya kalau jadi memang gini, saya masih ingat sejarahnya di Amerika. Dukun-dukun itu dibantai itu tahun 1818. Di Inggris juga ternyata sama. Sampai tukang sulap pun karena dianggap main sihir dibantai juga. Karena itu memang merusak. Ya, merusak apa? Akal sehat, merusak fitrah. Jadi memang yang diberi amanah dan kemampuan untuk menjadikan bumi ini baik dan selaras itu manusia. Kok kemudian larinya malah ke batu, ke pohon, ke petilasan, ke tempatnya aduse danyang sapa, ya kan? Akhirnya dicolong selendangnya, ya kan? Nah, siapa namanya ya? Joko Tarub. Nah, nanti ada Joko Tingkir dan sebagainya kan? Ya Allah, ini tempatnya Duryudono nih, kan jadi ini mumet lah. Ini akhirnya hilang nih. Perkara yang Allah muliakan manusia itu diantaranya dengan akal yang sehat, yang membedakan manusia dengan binatang, yang manusia membedakan dengan benda-benda yang lainnya. Kok bisa malah ke benda-benda itu manusia mencari kebaikan? Aneh ini.
sebelum kita lanjutkan pembahasan, sebenarnya biang kerok di balik itu semua siapa ya? Biang keroknya loh. Betul, jin. Intinya ada biang keroknya itu apa? Jin. Golek tambah ora mari-mari, dodol ora laris-laris, bojo ora teka-teka, wis daftar ora ketampa-tampa. Lah masanya wis pengabdian 15 tahun urung diangkat dadi PNS ya. Akhirnya setan bisik jajal kowe. Mengane jajal kowe. Nah itu. Makam Syekh. Apa? Makam Syekh. Lah seterusnya lah ya. Itu kayak gitu tuh. Kita lanjut. Jadi di balik itu semua biang keroknya adalah jin. Cuman karena nggak ada iman, nggak ada takwa, nggak ada keilmuan. Kalau ada iman ketakwaan, auzubillahi minasyaitonir rajim. Donga. Bismillah. Ghulu fiha pada perkataan tersebut. Wa dzalika yatadarraj bihi ila du'aiha. Akhirnya karena awalnya tabaruk, akhirnya donga. Ya, kepada benda-benda itu semuanya. Wa ghariya dan yang lainnya, ada tawaf dan seterusnya. Ya, melakukan ritual-ritual di situ. Fa inna hadza tabaruk wa hadza huwa syirkul akbar, dan ini adalah syirik besar. Kama taqaddama intibaq al-hadd alaih, sebagaimana pembahasan yang bertanya tentang masalah ini. Dan ternyata perkara ini umum bagi segala sesuatu. Ya, bagi segala sesuatu, seperti misalnya maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim adalah telapak kakinya Nabi Ibrahim tatkala bikin Ka'bah. Telepaknya gede. Saya sudah nengok situ. Dan saya waktu itu karena merasa seneng sama polisi syariah yang menjaga itu, akhirnya saya juga ikut ya menghalau. Jadi jemaah haji itu malah dongane itu nang telepake, ya, nang telepake siapa? Nabi Ibrahim tuh, ya Allah, ya Allah. Jadi akhirnya dilarang, jangan, diusir. Dan saya dijejernya waktu itu jam 12 malam atau jam 2 malam itu. Ya itu jangan. Jadi aneh ya, justru ngalap berkae aring telepak. Wong aring misal Nabi Ibrahim be ora uli kok. Ya, kita lanjut. Maqam Ibrahim. Kemudian ya Hajratun Nabi. Ya, hijr Nabi. Hujratun Nabi, kamarnya Nabi. Ya, Hujratun Nabi, kamarnya Nabi. Wa sakhrah Baitul Maqdis, dan ya batu yang ada di Baitul Maqdis dan lain sebagainya dari tempat-tempat yang utama. Berikutnya, bagaimana dengan istilam Hajar Aswad, yaitu apa? Mengusap Hajar Aswad dan menciumnya. Ama istilam Hajar Aswad wa taqbiluhu, dan menciumnya, wastilamu ruknul yamani, dan mengusap rukun yamani. Tadi di Ka'bah itu ada pojok ya yang disebut dengan apa? Rukun yamani. Ya, lampu hijau. Minal Ka'bah al-musyarrafah, yang dimuliakan. Fahadha ubudiyatun lillah, mencium Hajar Aswad, mengusapnya ataupun rukun yamani, ini termasuk apa? Ibadah. Ta'zimun lillah, pengagungannya itu bukan kepada batunya atau rukun yamaninya, tapi takzimnya kepada yang memerintahkan kepada orang yang sedang haji untuk mengusap atau mencium Hajar Aswad. Wa khudu'un li'azamatihi, dan ketundukan kepada keagungan Allah. Wa huwa ruhut ta'abbud, dan ini adalah nyawanya peribadatan, yaitu taat ya kepada perintah Allah. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, "Hei Hajar Aswad, kamu itu batu. Kalau bukan karena perintah dari Rasulullah SAW, aku tidak akan pernah mengusapmu dan ya menciummu." Jadi permasalahannya karena diperintahkan, bukan karena apa? Batunya. Padahal batunya memiliki utamaan. Tetapi walaupun memiliki utamaan, kalau tidak diperintahkan oleh Allah, antara batu secara umum dengan manusia, utama mana? Manusia.
Karena yang mernis jadi meling dan sebagainya, batu mernis manusia atau manusia mernis watu? Manusia mernis watu, ya jadi akik misalnya kan, atau jadi batu suswiseki ya, atau menjadi yang lainnya. Yang bonsai pohon itu pohon terhadap manusia atau manusia terhadap pohon? Ya kan, manusia. Yang nebang pohon besar manusia atau pohonnya? Manusianya. Kenapa kok manusia justru malah tabaruknya kepada apa? Pohon. Itu semuanya pemberian Allah untuk manusia. Bukan manusia malah meminta kepada itu semuanya. Dan ternyata hal itu terjadi. Ya, hal itu apa? Terjadi. Yal hadirun azani wa azakumullah. Wa hadza ta'dhimun lil khaliq wa ta'abbudu lahu. Tatkala nyentuh Hajar Aswad dan menciumnya ini dalam rangka mengagungkan Allah dan beribadah kepada Allah. Wa dzalika ta'dhimun lil makhluq. Sedangkan orang yang tabaruk kepada benda-benda itu dia mengagungkan makhluk, wa ta'alluhu lahu, dan dia menjadikan benda-benda itu sebagai ilah dari selain Allah. Sebelum kita lanjutkan, biasa saya ingin nanya ini, ya, ingin nanya, yang bisa jawab jawab, kalau nggak bisa jawab ya pas atau wallahu a'lam. Apakah arti jimat itu? Apakah arti jimat itu? Siji di rumah ya. Jimat. Ternyata jimat itu adalah sesuatu yang dijadikan pelindung dari selain Allah. Sesuatu yang dijadikan permohonan dari selain Allah, penjagaan dari selain Allah. Ya, jadi kalau mohon, berharap, meminta perlindungan, ya, kepada benda itu yang disebut dengan jimat tadi. Koe arep ujian, men lulus, kiye jimate digawa. Balik ujian, kepriye bisa nggarap apa ora? Ora angel. Mesti kelalen, jimat endi? Goleti. Oh iya kelalen. Kowe arep mengendi? Aku arep jihad. Apa wis siap? Wis tekad, iya. Ya kiye digawa. Jimate. Ya wis digawa. Akhire Masya Allah, tak cerita nih baik, ya mau cerita nih baik. Barang mangkat, kendel banget. Ya. Akhirnya nang Belanda ditembak. Ternyata apa? Ora pak pasah. Ya kan, ora pak pasah. Terus munggah apa? Pager. Ya, munggah pager, arep mlebung pager, ternyata jimatnya apa? Jimatnya apa? Kecantel, bener. Barang jimatnya kecantel, akhirnya apa? Ketembak. Apa yang terjadi? Mati. Ini sama saja sudah menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Iya kan? Barang jimatmu kecantel, mati. Nah. Ya Allah, ya Rabbi, syirik ini. Syirik. Ya. Syirik. Jadi jimat itu adalah sesuatu yang dituhankan dari selain Allah. Tempat memohon, tempat meminta, tempat minta barokah, perlindungan kepada itu yang diistilahkan dengan jimat. Jadi jimat kue intine Tuhan dari selain Allah. Daine jimat siapa? Daine jimat. Ya jin, ya dukun-dukun. Ya, mulane dukun itu katanya nek ora cabul ya ngibul. Tapi sebenarnya dukun itu bukan hanya kalau nggak cabul ngibul, syirik. Kalau sudah syirik udah campur di situ. Campur di situ sudah. Manajemennya manajemen syirik semua. Ya. Manajemen apa? Syirik. Makanya ya, ini di dunia ini ada namanya orang rasionalis ya, atau materialistis. Makanya istilahnya materialistis rasionalis. Roksumaliyah madiyah.
Dan ada orang-orang yang tahayul, orang-orang yang materialis rasionalis ini nggak percaya terhadap perkara itu, nggak percaya karena memang ini merusak. Sedangkan orang-orang yang belajar tauhid tahu selain daripada Allah adalah makhluk. Kembali kepada bab yang udah pernah kita lewat, yaitu bab asbab. Kita lanjutkan pada perkara ini. Ya. Fal farqu bainal umur, bainal amrayni, maka sekarang perbedaan ya antara tabaruk dengan pohon, batu dan lain sebagainya. Ya, perbedaannya dari perkara ini kal farqu baina du'a lillah, seperti orang berdoa kepada Allah, alladzi wa ikhlasun wa tauhiduhu, yaitu ikhlas dan mentauhidkannya, wa du'a li makhluk, dan berdoa kepada makhluk. Jadi tabaruk itu kepada selain Allah sama saja tadi berdoa kepada apa? Makhluk. Alladzi wa syirkun wa tangdid, yang ini adalah syirik dan ini adalah tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji seperti ini kelihatannya enteng, sederhana, tapi membutuhkan pendalaman, dan nanti akan paham sejatinya makhluk itu apa, dan akhir dari pelajaran makhluk itu bagaimana, kemudian sejatinya Allah itu bagi makhluk bagaimana, dan bagaimana kebaikan Allah terhadap makhluk. Maka semakin paham, manusia itu semakin tidak butuh dunia. Semakin paham, manusia semakin tidak butuh dunia. Loh, ngerasa butuh dunia berarti ya ngalahem itu masa bodoh. Ya kita masih hidup di dunia, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan baiknya dunia ini dengan ibadah, dengan muamalah, dengan memunculkan nikmat-nikmat Allah, sehingga melakukannya itu karena Allah. Tetapi tatkala semua itu terjadi, kemudian tidak kumantil-kantil, pabrik sing nang nyong tek bangun, mobil atas ide saya, itu pesawat itu atas desain saya, itu dari muncul varian baru, mangga, anggur, kelengkeng, itu hasil penemuan saya. Bagi orang yang belajar tauhid, ya itu kemudahan dari Allah. Adapun saya nggak ada apa-apanya kok. Begitu. Jadi cuma bersyukur pada Allah. Itu hasil yang dimunculkan tatkala paham ini. Nek berhasil ya ora sombong, ora gumede, nek gagal juga ora getun, orang lokro lah nyong anu anake wong ora duwe, sapa sing gelem karo aku. Nah, wong aku anu ora ayu, sapa sing gelem nglamar aku. Atau sebaliknya, wong aku anu ora gagah, ya kan? Apa payu? Makanya dulu ada kisah laki-laki yang terkenal dengan dhamimatul wajhi, wajah elek. Namanya siapa? Siapa yang pernah dengar? Julaibid, ya kan, wajah elek. Berarti di sini bisa diketahui wong wadon janjane ya seneng karo wong lanang sing wajahe apik. Wong wadon karo wong lanang pada baik, mung cara ekspresinya yang beda. Ekspresinya yang beda, gitu loh. Lah, akhirnya si Julaibid ini ya karena tadi perhatian Rasulullah kepada umatnya, akhirnya ya datang kepada seorang calon mertua, ini saya datang untuk melamar anakmu untuk Julaibid. Wah, bapaknya ngerti nggak anaknya nek biji mungkin ya sanga lah ya, dari kualitasnya, dari macam-macamnya kan ngerti, ya kan? Wong nang bahasa Jawa be anakku sing nomor ke lingire. Anak lingire, ada istilah lingire. Itu apa mboten Pak Kim? Ki ana lingire maksud sing paling bagus, sing paling demagang lah, ya. Gitu ki ana lingire ki. Nah. Lah nang atine wong tua gue kan, kok dening melas temen dan seterusnya. Akhirnya
si anak nanya, "Bapak, itu yang ngelamar siapa, wahai Bapak?" Rasulullah. Kemudian, "Untuk siapa, wahai Bapak?" "Untuk Julaibib." "Kalau Rasulullah yang melamarkan aku untuk Julaibib, saya tidak akan pernah menolak satupun dari apa yang dilakukan Rasulullah." Terima. Wah, akhirnya diterima. Dibojo. Akhirnya apa? Dibojo, ya kan? Dibojo. Barang manten, wis manten, ya. Urung kober ngapa-ngapa. Mudeng kan urung kober ngapa-ngapa? Iyalah, ya sebetulnya. Urung kober ngapa-ngapa. Ternyata ada panggilan jihad. Gitu lah. Ada panggilan apa? Jihad. Terus Julaibib maju, ternyata Julaibib meninggal dunia dan syahid, dan ternyata dapat ghanimah iki nggo bojone, gitu lah. Masya Allah. Ini loh. Makanya pokoknya nang dunia iki sing sukses, sing hebat, sing sugih aja gumedhe. Sing ketone wala ora payu aja putus asa. Semuanya tadi lah di dalam ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulku, kekuasaan di tangan Allah. Dan manusia biasanya ngger pangkate dhuwur, wonge gagah, bojone ayu, apa-apane anak gumedhe, mambek. Ternyata mung disentil til kayak ketok. Anak buahnya dipateni, ya kan? Kan kayak nggak nalar, ya kan? Kenapa kamu bunuh anak buah kamu sedangkan kamu pangkatnya kayak gitu-gitu, ya Allah. Nek bahasa Jawane kan tolepo temen kowe sih. Nah, mentalmu itu kalah sama hansip. Ya kan, naudzubillah min dzalik, jatuhkan oleh Allah dengan sesuatu yang remeh. Namrud sing jere gumedhe lemut siji, B sayape gur siji mampus loh. Bayangkan. Inilah tatkala manusia minta barokah kepada Allah. Begitu. Dan udah buang segala perasaan putus asa, nggak mungkin, perasaan gumedhe udah buang. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang memiliki barokah. Ya Allah, kita masuk kepada ayat di dalam surat An-Najm ayat 19 sampai 22. Surat An-Najm ayat 19 sampai 22. Sebelum kita lanjutkan, ya memang kalau taklim kayak gini, tapi yang namanya manusia kadang gumedhe, kadang putus asa. Iya apa tidak? Pernah ada di antara kita yang perasaannya gumedhe? Ada lah, dodol payu, mulai gumedhe. Lah, nggo ngapa ndonga, ora ndonga belaris, ya kan? Ora payu. Deneng ora payu-payu ya keprimen saren payu ya. Oh, tekaring kae ya. Apa iya jajalan. Itu ya Allah ya Rabbi. Mriyang ora mari dan seterusnya ya Allah. Ini yang namanya ujian keimanan. Al-Hadir azani wa azakumullah. Allah SWT berfirman dalam surat An-Najm ayat 19 ayat sampai 22. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata thalithatal ukhra alakumul dzakaru walaul untha tilka idzan qismatun diza in hiya illa asma'un sammaituha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una ila dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aitumul Lata wal Uzza?" Apakah ya pandangan kalian, pendapat kalian ataukah sangkaan kalian tentang Lata wal Uzza? Jadi ada yang mengatakan Lata itu dari seorang yang bikin roti untuk jemaah haji, ya, swag, ya, bikin swag untuk jemaah haji karena Lata yalutu itu artinya mengadon. Nah, kemudian akhirnya tatkala mati kemudian dibikin patung. Tapi ada juga yang mengatakan Lata ini berasal dari bentuk mu'anats dari al-ilah, ya, kemudian Lata. Ada juga yang mengatakan berikutnya yaitu Uzza. Uzza ini dari kata aziz.
Aziz, kemudian apa? Bentuk muannasnya menjadi apa? Uzza. Lata juga muannas, ya Uzza juga muannas. Wa manata tsalitsatal ukhra. Ada yang mengatakan manat ini adalah batu. Ada yang mengatakan ini ya Uzza, ada yang mengatakan pohon diberi nama Uzza. Kemudian manat ada yang mengatakan batu. Tapi sebatas yang saya ketahui manat ini perempuan yang dipertuhankan. Ya, dan perempuan ini katanya itu dalam catatan sejarah kuat hubungan badan. Ya, jadi orang masuk situ yang katanya ibadah malah melakukan hubungan badan. Sampai akhirnya dia dipenggal mati ini, perempuan ini. Manat. Tsalitsatal ukhra, sebagai Tuhan yang lainnya. Ya. Jadi ada orang yang mati, kemudian pohon, kemudian batu, dikasih nama-nama bentuk mu'annas dari nama Allah, kemudian dijadikan tempat untuk mereka minta barokah. Nah, ini ini tempat-tempat minta barokah yang besar di kalangan Arab. Dan setiap kampung itu punya tempat-tempat untuk ngalap berkah. Ya, panembahan misalnya. Atau yang namanya apa ya? Yang tempat ngalir air namanya apa itu biasanya? Bukan, apa? Bukan yang airnya gondonga kayak gitu. Bukan. Beji. Nah, ya itu. Beji ya kan? Apa? Beji, ya. Diagungkan kayak gitu, beji. Ini beji. Nah, sudah. Kemudian Allah SWT mengatakan alakumudz dzakaru walahul untha. Allah mengingkari apakah untuk kalian itu jenis laki-laki yang kalian banggakan, sedangkan untuk Allah adalah jenis perempuan. Tilka idzan qismatun diza. Kalau kalian bagi kayak gitu, ini pembagian yang enggak adil, pembagian yang jahat, pembagian yang dusta. Kemudian Allah katakan lagi, in hiya illa asmaun sammaituha. Nama-nama baik Lata, Uzza itu adalah nama-nama yang kalian bikin sendiri. Ya, wa abaukum, dan bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Padahal Allah belum pernah menurunkan dalilnya. Jadi gawe-gawe dewek. Gawe-gawe dewek. Ya itu, gawe dewek loh. Gawe dewek, ya, kemudian dijadikan agama, keyakinan gitu. Ya, janjane ya aneh ya. Gawe dewek, diyakini dewek lah, terus Tuhannya siapa kan? Orang genah banget janjane nggak dipikir ya kan? Nah, Tuhannya dewek, akhirnya mempertuhankan hawa nafsunya janjane itu. Ya. Antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Padahal Allah tidak pernah menurunkan dalilnya. Iyattabi'una ila dhann. Mereka mengikuti prasangka, praduga. Arti sebuah prasangka dan praduga itu karena tidak pernah terbukti. Ya, secara ilmiah itu enggak ada, secara dalil enggak ada. Hanya sangkaan apa? Semata. Wa matahwal anfus, dan apa yang menjadi seleranya hawa nafsu. Makanya di masing-masing tempat itu pun namanya beda-beda. Bentuknya juga beda-beda, tata caranya juga beda-beda. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Padahal sungguh telah datang kepada mereka Tuhan mereka petunjuk. Jadi ini pengingkaran Allah SWT atas manusia yang bertabaruk, ada yang ke pohon, ada yang ke kuburan orang saleh, ada yang ke batu, diingkari. Dan itu enggak benar. Dan sebelumnya di sini, ya, di dalam, ya, ayat sebelumnya, ya, di sini pertama kan begini firmannya, ya, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dan demi bintang tatkala tenggelam, Allah bersumpah dengan nama apa? Bintang. Ya, bintang. Bintang kalau menurut ilmu astronomi ya, itu kan matahari, cuman jaraknya lebih jauh daripada jaraknya lebih jauh dari bumi. Ada yang besarnya melebihi matahari sekian, ya, sekian jaraknya. Jadi yang paling dekat, bintang yang paling dekat dengan bumi adalah matahari. Ya. Dan Allah SWT bersumpah demi bintang tatkala tenggelam. Kemudian berarti ini perkara yang besar nih, perbintangan. Ya.
Kalau di Madinah itu kan ada museum namanya Asmaul Husna. Ternyata di situ isinya perbintangan, kayak planetarium yang ada di Jakarta, cuman lebih canggih. Kemudian apa yang Allah SWT katakan setelah sumpah itu, yaitu ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sesungguhnya temanmu yaitu Nabi Muhammad SAW itu tidak tersesat dan juga tidak menyimpang. Jadi orang yang menyelisih kebiasaan, maka dia dianggap apa? Gila. Dianggap menyimpang. Masa mungkin ket gemien kok kayak gini kok bisa-bisa nih ilmumu sepire, umurmu pire. Nah, biasanya ditambah maning, mau kayak uyuhku. Kowe bocah wingi sore. Jadi ini menjatuhkan tanpa bukti. Sehingga Allah SWT bela bahwasanya temanmu itu tidak tersesat dan juga tidak menyimpang. Ini pada ayat yang pertama sampai kedua. Dan kemudian pada ayat 18 Allah SWT mengatakan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan sungguh-sungguh Nabi Muhammad SAW telah melihat dari ayat-ayat, dari sebagian ayat-ayat Allah yang besar. Jadi dalam surat An-Najm ayat 18 Allah SWT mengatakan dan sungguh Nabi Muhammad SAW telah melihat dari sebagian ayat-ayat Allah yang besar. Ya, jadi begini ceritanya. Ya. Jadi tatkala Rasulullah SAW di-mi'rajkan, kan ada Isra, ada Mi'raj. Berarti Mi'raj artinya apa ya? Naik ke langit. Kalau Isra artinya apa? Perjalanan di waktu malam. Dari mana ke mana? Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, sampai Mustawa katanya. Ya, sampai langit 7. Lah, tatkala perjalanan ini Allah memperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad dari sebagian ayat-ayatnya yang besar. Ya, saya nanya, ya, patung misalnya, atau pohon misalnya. Ada pohon umurnya misalnya 500 tahun atau 5.000 tahun, gedenya 5 kali masjid ini. Apa yang terdetik di hati manusia, takzim atau tidak takzim? Itu gede banget loh, umurnya tua banget loh. Ger kowe kepengin ketampak nang kono ndonga, ya kan? Ki gemen danyange nang kene besewu. Ya kan? Sekarang ya kita naik pesawat. Ya. Kira-kira pohon yang gede itu kelihatan enggak? Jangankan pohonnya, bumi aja enggak kelihatan loh. Kecil. Kecil sekali. Wong bumi itu dibandingkan matahari, dibandingkan planet-planet yang lainnya itu kecil. Lah, apalagi pohon yang gede banget menurut manusia itu mungkin seperjutanya virus corona. Loh kok diagungna? Padahal makhluk kayak Allah gede-gede banget loh. Ya, cuman kan kita juga belum pernah terbang ke sana ya kan. Tapi informasi dari anak Pluto dan sebagainya kayak Pak Kim takon kayak pakare. Kalau saya kan memang merasa kalau masih ingat gitu loh. Itu bumi itu nggak ada apa-apanya. Buminya nggak ada apa-apanya. Loh, kok yang ada di bumi yang nggak ada apa-apanya dibandingkan bumi kayak pohon tadi dan seterusnya tadi, kok diagungkan? Wong yang gede aja tunduk kepada Allah kok. Ya? Kok kamu minta pengagungan kepada sesuatu yang sangat kecil? Makanya tatkala Rasulullah SAW telah melihat makhluk Allah yang besar-besar itu tadi, belum surga, neraka dan seterusnya, turun mengbumi, ya Allah, jan nek bahasa Jawa nek kemplu temen kowe. Ya kan? Gini mboten Pak Kim. Ya Allah dening kemplu temen gitu loh. Apa? Jebulane gitu. Dulu saya pernah ada orang menirukan bahasa orang Purbalingga kayak gini. John, ya, kayak yuyu, ya kan, yuyu. Jadi saking bangganya digambar kayak yuyu. Ya lagi nggawa panganan. Padahal wong ndeleng panganan kowe maaf kotoran manusia. Coba bayangkan. Kotoran manusia berharga enggak?
Bagi manusia loh beragam nggak yang tahu? Tidak. Tapi yuyu tatkala dapat bangga sekali, ya Allah. Dunia ini semuanya sebenarnya kayak gitu keadaannya. Makanya tatkala mereka tabaruk dengan selain Allah, melebihi yuyu yang membanggakan tadi, ya Allah, kan astagfirullahaladzim. Ngelus dada. Ngelus apa? Dada. Gedene mung kae kowe tok be, dadak mateni wong. Nah, itu. Dan seterusnya, gedene mung kae kowe tok be, sombong, ya kan? Inilah manusia. Makanya orang-orang yang belajar tauhid mentalnya terbangun. Enggak kemudian jadi cemen, ya. Menyikapi permasalahan gini. Gitu. Ya, karena tahu permasalahan ini kecil. Makanya tatkala Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu diutus oleh Rasulullah ke Heraklius, belum ada sejarahnya loh. Negara-negara itu kalau datang ke istana Heraklius di Romawi sekarang juga masih menjadi negara yang mentereng. Itu belum ada sejarahnya. Kok utusan wani mlebu nganggo jarane ora mudun iki lho. Ya, ora mudun loh, bayangkan. Padahal ini negara yang dianggap cilik sing maune ora apa-apane. Kan nyalinya gede, ya kan? Anak jimate apa ora ayo? Kowe jimate apa? Mani gajah apa? Apa? Ya kan? Makanya ada orang mengatakan itu Jenderal Sudirman anak jimate, ya kan? Masa arep didikep hilang, ya kan? Itu sudah dikepung waktu itu oleh Belanda di mana itu? Madiun atau sebelah sana lagi. Ya, ternyata mau didikep hilang. Lah, ya kan berdoa pada Allah, doa. Dan itu sudah biasa Allah berikan. Itu yang namanya karomah. Itu biasa. Dan semakin kesini karomah dari Allah semakin banyak. Dibandingkan di masa sahabat. Kenapa di masa ini karomah semakin banyak? Imannya lemah. Lemah. Jadi daripada imannya tolong oleh Allah. Karomah itu. Ya gitu. Sehingga inilah, jadi orang yang belajar tauhid jadi mentalnya terbangun. Ya tahu, oh sejati ini. Akhirnya masuk Abu Sufyan. Heraklius juga bingung, kita ini orang mudun. Ya. Setelah deket di istana Abu Sufyan, Heraklius, orang mudun tombaknya malah ditancep nanang bantale. Jret. Wah, masya Allah. Ya Allah, dewek ngirpen praktek kayak gue kayaknya orang wani. Jajalan orang sadar. Mengone Vladimir Putin misalnya, wah serakal tuh. Ya, masya Allah, mentalnya terbangun, masya Allah. Ini tauhid loh, dan tauhid letaknya di mana? Di hati. Ya, masya Allah. Sebenarnya yang memenangkan ya kita dengan blunder dan sebagainya itu faktor tauhid loh. Kalau faktor yang lainnya nggak ketemu, timun mungsuh duren. Nah ini, makanya di sini Allah SWT tunjukkan kepada nabinya betapa tersesatnya orang-orang yang bertabaruk kepada makhluk-makhluk Allah yang kecil. Sedangkan makhluk-makhluk Allah yang besar, ada matahari, ada yang lainnya lah, Allah yang lebih tahu. Ada bintang-bintang yang jumlahnya Allah lebih tahu. Ya kan? Itu semuanya tunduk kepada Allah. Ya, takut kepada Allah. Kenapa yang kecil justru ditabaruki oleh manusia? Nah, ini dari fenomena tabaruk. Maka yang terpenting bagi kita di dalam menjalani hidup ini, ya, dalam menjalani ini, besarkanlah keimanan dan keyakinan kepada apa? Allah, gitu. Karena tetap keselamatan itu apa yang ditunjukkan oleh Allah. Ini saja yang bisa kita sampaikan dalam bab ini. Ternyata masih ada hadis yang belum terbaca dan permasalahannya insya Allah mungkin kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Baru satu ayat, masih ada hadis dan fihi masail. Kemudian memang ya pembahasan tauhid itu penting ya. Tapi kadang kita ada materi ya, kayak misalnya tafsir insya Allah udah masuk. Kemudian fikih ya. Jadi saya ada bayangan mungkin ahad ketiga tafsir, mungkin ahad keempat ada apa? Fikih. Itu kelengkapan. Tauhid penting sekali. Tetapi kita tahu kelengkapan juga menjadikan apa? Ya, menjadikan agama kita itu ya seimbang lah. Ya. Ini saja yang bisa Ana sampaikan, semoga ada manfaatnya. Ya, mungkin ada pertanyaan?
Nggak ada? Kalau nggak ada kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.